Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosifia Dwi Novianti dengan program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palu ingin menjelaskan sedikit mengenai mengembangkan tes sebagai instrumen evaluasi. Baik, ke poin yang pertama ada pengertian dan jenis tes sebagai instrumen asesmen. Pengertian tes. Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Jadi, tes ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu tes untuk mengukur inteligensia umum, yang kedua tes untuk mengukur kemampuan khusus atau tes bakat, 3 yaitu tes yang ditunjukkan untuk mengukur prestasi, dan yang terakhir yaitu tes yang mengungkapkan aspek kepribadian atau personality assessment. Sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu ada jenis-jenis tes. Yang pertama yaitu ada pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan, yang kedua ada jenis tes berdasarkan waktu penyelenggaraan, yang ketiga ada pembagian tes berdasarkan cara mengerjakan, yang keempat pembagian jenis tes berdasarkan cara penyusunan, dan yang terakhir ada pembagian jenis tes berdasarkan bentuk jawaban. Selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah dalam menyusun tes. Mengembangkan tes sebagai instrumen asesmen proses dan hasil belajar adalah menyusun alat ukur suatu gejala yang bersifat abstrak, yaitu pemahaman dan penguasaan anak terhadap materi yang berupa seperangkat kompetensi dipersyaratkan. Untuk dapat mengembangkan tes yang baik perlu diperhatikan langkah-langkah pokok berikut. Yang pertama yaitu ada perencanaan tes. Di sini perencanaan tes menentukan cakupan materi yang akan diukur, memilih bentuk tes, dan menetapkan panjang tes. Yang kedua yaitu ada menulis butir pertanyaan. Di sini mencakup menulis draft soal, memantapkan validitas isi, melakukan uji coba dan revisi soal. Dan yang terakhir ada melakukan pengukuran dengan tes. Di sini mencakup melakukan objektivitas pelaksanaan, memberikan skor pada hasil tes, dan yang terakhir melakukan analisis hasil tes. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan tes untuk mengukur domain afektif. Yang pertama ada memilih variabel afektif yang akan diukur. Yang kedua membuat beberapa pernyataan tentang variabel afektif yang dimaksudkan. Yang ketiga mengklasifikasikan pernyataan positif atau negatif. Yang keempat menentukan jumlah gradual dan frase atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan. Yang kelima menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat. Yang keenam melakukan uji coba. Dan yang terakhir membuang butir-butir pernyataan yang kurang baik dan melaksanakan penilaian. Sedangkan ada 2 langkah untuk mengembangkan tes psikomotor. Yang pertama yaitu menyusun soal dengan mencermati kisi-kisi instrumen psikomotor yang telah dibuat, menjabarkan indikator dengan memperhatikan materi pokok dan pengalaman belajar, dan yang kedua yaitu menyusun lembar observasi dan lembar penilaian yang mengacu pada soal. Ada beberapa kriteria tes yang baik, diantaranya yaitu valid, relevan, spesifik, representatif, seimbang, sensitif, fair, dan praktis. Validitas sebagai kriteria mutlak tes sebagai instrumen terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ada validitas permukaan, validitas konsep, validitas isi, concurrent validity, dan factorial validity. Ada 3 jenis ukuran reliabilitas. Yang pertama ada stability, adalah kriteria yang menunjuk pada keajinan atau konsistensi hasil yang ditunjukkan alat ukur dalam mengukur gejala yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua ada dependability, yaitu kriteria yang mendasarkan diri pada kemantapan alat ukur atau seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. Yang terakhir ada predictability, karena perilaku merupakan proses yang saling terkait dan berkesinambungan, maka kriteria ini mengidealkan alat ukur yang dapat diramalkan hasilnya dan meramalkan hasil pada pengukuran gejala selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.